Rasa nggak nyaman pas lewat jalan situ. Ada kayak bau-bau gimana ya, bau-bau busuk gitu. Yang ada di tengah jalan tiduran. Itu kelamaan kayak ada tali. Terus lama-kelamaan dianya wujud. Ada Tidur, motor itu naik. Motor ini naik. Dah. rasa misteri. Di mana ada misteri, di situ memiliki rasa yang tersendiri. Oke teman-teman yang beriman, berbudi pekerti dan beriman, berjumpa lagi dengan kawan kita Mr. Rizky Aditya apa Rizky Nanda ini? Nanda. Rizky Nanda. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung kita berikan tempat kepada Mr. Rizky. Mas Rizky, ayo coba sampean cerita, sampean ceritakan pengalaman pribadi Mas Rizky, boleh atau apapun itu, cerita misteri, tapi aku yakin ini ceritanya sebetulnya dari Mas Rizky sendiri. Monggo. Oke, jumpa lagi ya di Rasa Misteri. Kali ini sih sebenarnya bukan cerita pribadi sih Om ya, tapi cerita pengalaman dari teman yang di-share ke kita dan kita coba untuk menyampaikannya. Ceritanya itu melewati hantu, atau kalau bahasa Jawanya itu ngidei hantu. Kok bisa ngidei ya? Kebanyakan kan di Jawa ada namanya hantu wedon. Ya kalau kalian yang nggak tahu, saya ceritakan sedikit. Hantu wedon ini biasanya ganggunya di jalan yang sepi. Terus cara ganggunya itu tiduran di tengah jalan. Tengah jalan? Iya. Itu tujuannya agar dianya nggak lewat. Nyetok gitu ya? Iya, dia nyetok. Nah ini cerita dari teman saya, kita share di sini. Pertama-tama sebelum kejadian itu ada sedikit pertanda sih sebenarnya. Pertanda pertama adalah pada saat dia mau berangkat kerja, dianya udah ngerasa nggak nyaman pas lewat jalan situ. Padahal jalan itu biasanya dilewati tiap hari, tapi dianya nggak ngerasa nyaman di hari itu. Harinya juga nggak begitu ekstrim sih, maksudnya nggak di hari Kamis malam Jumat atau Jumat, tapi itu hari biasa. Iya, hari biasa. Dianya mau berangkat kerja, tapi lewat jalan situ dianya udah ngerasa nggak enak. Ada kayak bau-bau gimana ya, bau-bau busuk gitu pas dia lewat. Tapi dianya acuh aja, dianggap ada bangkai hewan atau apa di situ. Akhirnya dianya pergi berangkat kerja, terus dianya pas juga shift malam. Pulangnya jam sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Setelah itu dianya pulang lewat jalan situ dan bener aja Om. Kenapa? Dia ngelihat kayak ada sosok putih yang ada di tengah jalan tiduran. Itu dikira orang mau ngeprank atau orang mau begal, biasanya kan gitu ya Om. Tapi setelah lama kelamaan dianya diem, atau dianya nyetrongin atau nyorotin cahayanya itu loh ke objek tersebut, ternyata dianya nggak gerak sama sekali. Malah pertamanya katanya dia sih ya, seperti kayak karung pertama dilihat, terus lama kelamaan kayak ada tali, terus lama kelamaan dianya wujud. Ada tali? Iya. Pocong? Ya kemungkinan seperti itu, saya juga kurang jelas juga, tapi yang jelas kalau itu hantu wedon biasanya. Iya. Akhirnya
dicahayain sama motornya, dibiarin lama dia, hampir ada 15 menitan. Tetap dia nggak gerak. Nah, posisinya jalan juga udah sepi, udah tengah malam juga, nggak ada orang. Mau putar balik juga malah nggak nyampe rumah, katanya jauh. Itu sebenarnya jalur alternatif, alternatif. Iya, kalau lewat jalan yang muter itu perkiraan sekitar 1 jaman lebih. Kalau di situ kan nggak sampai 1 jam, 45 menit. Akhirnya dianya nekat untuk nerobos. Betul. Pemberani. Iya, tapi di sisi lain dianya juga takut kalau seandainya dia nerobos, terus kalau itu orang, ya. Takutnya kan ada hal yang tidak diinginkan itu. Tanggung jawab ya. Tapi akhirnya dianya nekat, kalau itu toh itu orang, dianya kan niatnya udah nggak baik gitu. Akhirnya diterabas saja. Diterabas katanya seperti ngelewatin polisi tidur. Akhirnya dia start gas langsung dur. Motor ini naik, dah, langsung turun lagi. Selang beberapa meter, dianya berhenti terus noleh ke belakang, nggak ada. Langsung hilang, nggak ada. padahal dilindas ya? Iya. Yang kalian pikir mungkin ya terus melihat ke belakang terus tiba-tiba lah gitu ya. Di depan nih malah? Enggak, santai, enggak. Habis ngeliat ke belakang terus dianya lanjutin. Paginya dianya nggak masuk kerja. Panas. Katanya panas sekujur tubuhnya. Terus udah berobat, udah kemana-mana tetap panas. Sawan ya? Akhirnya ada selang 2-3 hari dianya mau cerita ke saya dan saya ngasih gimana ya, ngasih solusinya ya, coba ke guru spiritual, kita diskusikan masalah ini, apakah enggak apa-apa ke yang bersangkutan atau yang dilindes ini ikut dianya kan bisa sih. Iya. Akhirnya ya benar dianya ikut. Yang dilindas tadi hilang tuh enggak hilang tapi ngikut. Terus kata guru spiritualnya juga kalau ada ngelihat semacam seperti itu, ya lebih baik menghindar aja. Jangan ditabrak intinya. Dianya juga nggak ganggu kan, kata guru spiritualnya seperti itu. Toh dianya juga nggak ganggu, dianya cuma diem aja di situ. Mungkin tempatnya juga di situ. Atau bisa juga mendoakan dia agar dia pergi dari situ, atau setidaknya kalau nggak pergi ya menghindar saja. Sebelah saja, jangan dilewati. Itu pengalaman dari teman saya. Untuk saya sendiri yang merasakan sih sebenarnya ya benar kata guru spiritualnya tadi, daripada dilindas yang mending ya lewat sampingnya aja. Atau motor saja ya. Kena mobil tuh ya baru. Kalau mobil kan nggak kerasa. Karena ini dianya kan begitu dianya nyerobos, motor langsung naik. Seperti melewati polisi tidur. Jadi mak gejel gitu, berarti koyok nyata gitu ya. Iya kan. Terus ada lagi juga teman saya yang mirip seperti itu, tapi penampakannya nggak di tengah jalan tapi di samping jalan. Sampai diputerin 2 kali dianya. Karena rasa penasarannya. Kan dianya intinya tuh nggak percaya sama hal-hal yang mistis. Terus dianya pikirannya tuh pakai logika. Logikanya gimana? Ini orang apa bukan? Dianya seperti itu pemikirannya. Jadi ya balik. Dia kembali dicari sama dia. Nyali bener ya? Iya, begitu dicari ya ada. Akhirnya dia lewat, ketemu lagi, akhirnya kembali lagi, sampai itu 3 kali. Wah, betul-betul berani. Itu kan 2 orang, Bang. Wong loro. Ya, kalau sendirian kan iya. Itu 2 orang, yang satunya udah ketakutan setengah mati, yang satunya penasaran ngengkel, kalau bahasa Jawanya ngengkel. Terus? Akhirnya ya wis tah. Kalau bahasa Jawanya wis tah, enggak usah digoleki barang itu lah, pokok digoleki.
yang temennya itu bilang, enggak, aku penasaran kok, katanya sih ini bukan orang, tapi kok saya cari kok nggak ada, pasti orang, sembunyi dia. Oh, gitu. Pakai logika gitu. Padahal kan prank itu. Iya, padahal kan dari ciri-cirinya udah bisa kelihatan asli pondok itu ya. Yo bagi yang terasa Om. Kan dua orang tadi kan satu yang udah ngerasa sih, yang sing satunya takut itu. Yang satunya ngerasa, yang satunya kan. Yang satunya sing merasa dengan logika. Pengen mungkin like, ketemu wong di keplak ngeprank bengi. Tapi yang saya salut sama teman saya itu berani tadi loh, berani ngelewati sama berani ngelindes itu tadi, katanya kayak seperti ngelewatin polisi tidur, dar motor naik loh itu ngumpul ya. Ini ada tapi bentar ya, saya juga punya cerita sih mirip seperti itu, tapi bentuknya pocongan. Gimana tuh? Pocongan ini kalau di Mojokerto itu Pandan Mulon nih, pom bensin Pandan Mulon. Ya, di situ kan ada tuangan itu. Ada tuangan itu apa ya namanya? Jalan sepi, melewati sawah-sawah. Jalan pesawahan. Jadi pocongannya pertama dikira karung. Posisi sama tengah jalan. Pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Dikira karung, semakin deket kok kok beda, nggak seperti karung. Sama ya, tadi karung juga ya? Iya, dilihat pertama karung. Seperti karung, tapi itu bentuknya berdiri. Kalau teman saya berdiri, waktu pas ngelewatin di situ, si pocongannya ini mencolot naik ke tengah jalan. Dari samping langsung naik. Langsung ke tengah. Belum mencolot. Ya? Iya. Enggak sering gitu, enggak. Lompat. Gitu. Jadi katanya itu sama seperti nabrak manusia. Tapi ada bunyinya. Gitu. Beneran. Mati gitu. Kayak leher kecekik gitu loh. Waktu lompat ya. Waktu ketabrak. Jadi ada suara gitu. Itu 3 kali katanya. Tapi habis nabrak itu dicari habis nggak ada. Oh sama ya, nanti kan bisa tabrak juga nggak ada. Tapi bentuknya itu maksudnya kita juga katanya sih kayak selayaknya nabrak manusia. Oh, mak bruke gitu ya tenang. Iya. Oh. Iya. Berarti real. Jadi mungkin cerita sing dari temen ini sampai ini mungkin juga kisah nyata itu, karena saya juga punya temen dan temen saya ini juga kejadiannya sama. Teman saya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Beneran nih. Habis itu kalau yang ini kan terus kemudian sawan. Kalau itu gimana efeknya? Habis nabrak. Nah, teman saya ini sebetulnya aku tadi mau cerita latar belakang teman saya ini. Gimana? Jadi teman saya itu kan suka judi, waktu saya juga dulu belum insaf kan juga sama. Jelas itu ya. Tapi beneran. Habis itu teman saya itu bawa hoki buahnya, bawa uang berharga judi 50.000 itu pulang bawa 2.700.000. Kok beda ya? Sing ini setelah nabrak beruntung, ini setelah nabrak loro. Ini apa ini kok beda? Tidak tahu, kalau itu mungkin soal keyakinan sih. Kalau soal keyakinan. Apa kok mungkin dari penjudi itu kan yo kumpulannya yo kayak gitu-gitu ya, jadi wis friend mungkin. Keyakinan gimana? Satu maksudnya keyakinan. Pemikiran kan dianya pada saat mau melewati atau enggak kan dianya bimbang. Sing melintas tadi. Iya, bimbang. Bimbangnya kenapa? Itu orang apa enggak? Kalau orang niatnya jahil kan nggak baik. Terus kalau seandainya bukan orang, apakah aman? Maksudnya ke diri kita itu aman. Sing tadi tunggu lah pesan aku tanggung jawab piye mau tuh. Jadi nek ketemu gitu biar beruntung tabrak wae ngono. Ben oleh keinginan kan 50.000 atau juta lagi. Ya, biar taji penglaris 50 lah. Bisa dicoba nanti kalau udah ketemu. Jadi mungkin gini, kalau temen itu kan kalau di perjudian kan identik dengan mistis-mistis. Bener. Permainan mistis. Jadi karena ditakutin itu cerita ke temen, akhirnya temennya itu bilang seperti berarti nanti habis ini hoki banyak.
akhirnya ya gitu. Jadi mungkin permainannya dia mungkin lebih pede atau gimana, saya juga nggak tahu. Bentar kemarin ya lu mancing like, ketemu gitu katanya kan dapat banyak juga sampai kan pernah cerita gitu sampai kan ahli zong tuh mancing begitu ketemu sing bot itu kan teman dapat banyak juga gitu langsung dapat lagi piye mesti tolong mancing nek ben ketemu kok mesti untung lah tapi baru ketemu kok loro piye. Nah itu jadi itu keyakinan diri sendiri aja sih, itu betul-betul bisa udah wujud manusia atau berupa manusia. Dianya wujudnya tuh padat. Dan itu posisinya juga udah nekat loh. Sing sampai timpuk batu itu iya, udah nekat lah. Udah ditungguin lama, dianya masih aja di situ. Nekat aja ambil bata, wis langsung aja lempar. Dan itu bunyi loh. Buk gitu ya? Buk. Nah, ini sampai nabrak ya, bruk gitu ya? Bukan saya Mbak Saidi. Oh iya, temannya saya juga kan itu tadi lewat. Seandainya ya itu kan kalau nggak padat, kalau nggak benda padat kan nggak mungkin jumbul. Nah, itu motornya itu naik. Jumping. Berarti nyata ya, kalau mereka wujud tuh ya wujud, bisa didudul berarti ya. Buktinya mungkin bisa Mas ditoplok nih, berarti kan kelaran gue ya. Kesakitan. Kayak manusia. Ini ada pertanyaan boleh tak? Ada beberapa yang dari teman-teman barangkali boleh nambah. Sedikit nambah apa ya? Jadi banyak ini, cuman kok diarani kok dukun malah nang kene. Apa ini kan ada ya dari teman-teman ada yang mau tanya. Yang komen kemarin ya, sempet ada yang komen terus coba kita sampaikan aja di sini nggak apa-apa sih. Oke. Ini pertanyaannya apa ini? Seputar benar atau tidaknya? Kenapa perwujudan siluman itu kebanyakan ya yang orang ketemu itu kok ular? Kayak Om Aris dulu yang mau di Jogja itu ular, terus Om Selamat kemarin yang orang ngarit itu ular, terus apa kalau sing ular itu apa? Sing datangi rumah ya, mimpi itu juga ular. Sampai itu kenapa itu Om? Kalau pengalaman pribadi ada gimana? Satu itu kan saya hidupnya di desa sih Om, ya sobone ya sawah, area persawahan. Nah, itu udah dibilangin sama tetangga-tetangga sawah. Kalau tetangga-tetangga sawah kan udah biasa ke sawah dan tahu seluk-beluk sawah itu seperti apa, terus ada apa aja di sawah ini. Gitu. Saya udah dikasih tahu, Mas, kalau maghrib atau udah mau surup, kalau bahasa Jawa udah mau surup itu sampean istirahat aja dulu, nunggu habis sisa atau jam 9 baru lanjut lagi pekerjaannya. Itu saya hirauin nggak jaga ya, soalnya apa, nanggung pekerjaannya tinggal dikit aja udah selesai gitu. Saya kan habis maghrib udah beres, udah langsung pulang. Nah itu posisi saya pas di areal persawahan itu pas di yang terakhirnya, atau kalau bahasa Jawanya kedoan atau petak sawah yang terakhir. Nah, petak sawah yang terakhir itu udah airnya udah mau masuk ke petak sawah yang terakhir. Nanggung lah intinya, tinggal satu aja kok. Leren kok 9 kan udah nggak mood lagi. Malas turu. Akhirnya saya putuskan untuk dilanjut aja. Lanjut. Nah itu kan cahayanya juga udah mulai redup kan, soalnya terus di pojokan petak sawah itu kayak ada semacam kayu tapi warna hitam. Kayu ya? Iya, pertamanya kayu, akhirnya saya sentrongin pakai senter. Kok gilap gitu. Kayu kok gilap? Iya, kok gilap, kok gerak. Tak deketin tapi ada suara Om. Ya iya itu. Kok gitu. Itu kalau orang Jawa biasanya itu ulo, suaranya ular. Tapi itu ular, bukan ular pun sudah biasa, tapi kan ular siluman gitu ya. Siluman gitu. Tak torongin terus, kok gila, kok gerak, kok besar. Besarnya segede tubuh saya loh. Piton itu tak? Anaconda. Ya sejenis tapi warnanya hitam. Tapi hitam. Terus kok akhirnya langsung merinding. Terasa. Kalau itu bukan ular yang soalnya apa, di petak sawah yang terakhir itu juga ada punden, sebelahnya punden. Dan punden itu namanya punden Mbah Mendul.
Punden itu Mbah Mendul itu dulu itu orang pertapaan lama yang mengabdi pada sejenis ular-ular. Namanya Mbah Mendul tadi. Berarti mungkin lebih identik sama apa ya? Jenis ya, jenis ya. Pas kebetulan yang keluar memang jenisnya itu ular, begitu ya mungkin. Ini dorong juga ular. Ular. Apalagi ya seputar itu biasanya. Seputar Dia ularan. kemarin dulu kan juga ditawari itu kan juga ngeramu itu ular juga. Kok nggak ada yang kok nggak ada yang tambah nggak masuk. kok ayam lo ya. Oke. Kalau anjing katanya ada anjing. Anjing ya. Sama babi ya enggak ada. Babi ada, terus apa anjing juga ada. Gagak enggak ada. Gagak itu burung ya. Burung perwujudan aja. Perwujudan. Terus kalau kerbau itu ada. Kerbau Ada. Bui gede loh. Tapi warnanya itu putih. Kerbau Oh, bule. Kerbau bule. Kerbau bule kan hewan kerajaan. Pirang kan? Kayak orang Putih. Kayak sapi. Oh iya, kebo kan pirang ya. Kok kebo tapi putih. Terus kuda itu juga ada. Berarti jenisnya jenis hewan-hewan. Iya, tertentu. Enggak harus ular. Sudah, betul ya. Banyak. Kayak ya ambil contoh di sekitar kita aja lah, kayak kelabang. Oh ya. Kan kenapa kok kelabang? Kok nggak lalat? Perwujudan juga nggak lalat. Iya. Tanyaan kedua ya. Nggak masuk malah. Saya tanyaan kedua ya nih. Ini soalnya ada tak tiga Pak. Ini sudut ruangan. Ini ada ruangan dulu ya. Nama rumah atau apa itu kok sering kemunculan hantu atau sering dikasih Kayak saran munculnya di pojokan. Terus kadang kan orang kalau naruh sarung kan juga gitu kan di tanah di pojok sana itu gimana itu benar? Mungkin Om Aris bisa menjelaskan lebih detail filosofi kenapa orang kok naruh ibaratnya sesuguhan lah sepadang itu di pojokan. Terus kalau kayak di adat Jawa sini ya untuk pedemi itu kan mesti ada kayak macam ya apa namanya ya sesuguhan lah. Pedemi itu apa? Pedemi itu pondasi. Oh, pondasi. Itu kan ada yang ditaruh di pojokan. Oh iya. Ini katakanlah ini sebuah meditasi. Iya, meditasi. Biasanya sih ada koyo aku ini kok merasa ada sesuatu pas di tempatnya sampean itu. Waduh. Beneran ini beneran loh, aku beneran. Iya, sampean merasa apa tampil? Ada diawasi atau ada yang lihat di pojokan di persis di pojokan sampean itu. Sini. Iya. Ini. Karena ini kan di pojok ini. Jadi nyempil di pojok situ jepit situ. Ngapain? Ini lo pertanyaannya kok bahas ini. Loh beneran. Kadang itu kalau saya menyendiri di studio ini, ya, yuk anggaplah semedi lah, meditasi yoga. Kalau meditasi kalau bahasa yoga itu olahraga. mungkin lebih ke arah itu. Kalau orang Islam mungkin tafakur ya. Kita terang mungkin pas saya lagi tafakur menyendiri mengangan-angan itu kadang itu aku merasa diawasi di pojokan sampean itu sebelah kanan sedikit di situ. Kayak itu juga ada bayangan itu goyang-goyang. Bayangan Om Rizky. Oh, bayangan. Hati-hati loh, itu tadi gerak kepalamu sampean itu tadi Ditirukan? mirip gerak kepalanya Sugus loh, seperti itu. Iya. Bener. Kadang buri sampean itu kadang ini. Iya beneran, goyangnya mirip seperti itu. Sugus itu. Wah, Umar ini penjelasannya ini loh ya apa harus Nah ya kadang gerak-gerak gitu. itu. Iya. Emang tampilannya di sudut-sudut gitu ya. Jadi aku khawatir sama Om Rizky ini kok geraknya mirip Sugus, ini ada apa? Saya masih sadar 100% cuy. Ini belum disugus om sampai itu. Apa yang belakangnya itu?
Iya dengan mungkin. unsur sugus. Oh. Soalnya kan berarti menceritakan sugus ya. Ya langsung ya, pertanyaan terakhir ya. Oke. Langsung yang tiga ini, penampakan hantu di jalan yang sepi. Sering nampil di pinggir jalan, kita jaga jalan tuh kan, di samping itu kadang-kadang ada orang jalan juga gitu. Atau kadang ada penampilan barang yang nggak lazim jalan itu. Kenapa kok itu kadang-kadang di pinggir? Tahu yang tadi itu malah tahu pulang. Ya mungkin udah dijelaskan nih tadi di cerita yang saya sebelumnya tuh. Oh, yang teman saya tadi kan di tengah jalan. berarti saya nggak akan terjawab tadi yang pertama tadi ya. Mungkin seperti itu. Ini penjelasan. Kalau di atas juga ada, tapi kan Atas kemana itu? di pohon-pohon. Enggak, kalau di atas ya, misalkan pas lagi bikin konten ini biok. baru jatuh Dari dari langit-langit situ itu misalkan Bisa. langsung jatuh Biok, di no. di depannya sampean, apa sih yang sampean lakukan? Ya kaget. Pertama-tama saya akan teriak. Lambaikan tangan di kamera. Kedua lari. Lambaikan tangan. Lah saya lari mau kemana? Wong ruangan ini tertutup semua. Yang jelas ya, sampai nggak tahu lari om. Terkadang sih om dia duwe pikiran parno ngono sih iyo. Koyok sikil iki. Iya, iya. Seakan-akan dianya mau ngelakuin itu tapi nggak mau. Maksudnya dia kan ada di atas. Kita ngerasa kalau ada yang ngawasin di situ. Terus dianya mau Sebetulnya mau mau pikiran kita dianya mau turun, dianya Iya. mau turun. Oh, gitu. iya. Kadang aku mikir ngono. Aku juga sih. Tapi ya gimana ya? Tergantung dari kita sendiri sih. Kalau kita mikirin itu terus pasti itu akan kejadian. Jadi positif thinking aja. Positif thinking aja. Soalnya sih udah tahu teman saya sih. Itu Iya. saya kira guyon. Apa itu? Gimana? Itu pas di posisi di bengkel. Kan kita benerin motor terus Iya. numpang ke toiletnya. Oh. Nah, saya kan toiletnya kan ada di samping gini. Iya. Saya di sini, teman saya di sini. Terus teman saya teriak, wah gitu. Teman saya teriak, tak kira guyon atau bercanda sih. Tahu-taunya dianya saya tolong nggak ada, udah lari dari toilet tadi. Mari bengok kali melayu. Terus saya tanya, kenapa kok lari? Ono kayak rambut sak gebek, gugur harapanku. Iya, terus. Akhirnya tak tanya, ini kejadian real apa settingan? Maksudnya ini cuma pemikiranmu aja atau bener kejadian? Iya. Terus Dianya bilang kejadian. ya. Sampai cek enggak? Tak cek nggak ada, kan posisi teman saya udah lari. Sampai masuk. Saya masuk. Iya, Kan nggak ada. Arek hilang itu ya gak ono. Nggak ada apa. Tapi dianya kayak ngelihat kayak segumpal Rambut itu jatuh. jatuh. Mangan terus wah lari dari itu. Takutan. Wah, yes. nggak asik kamu moro-moro ngono. Oke, lek ngono Ditutup. ditutup dulu aja ya. Oke, cukup sekian teman-teman dari cerita dari Mas Rizky. Kita coba untuk next video kita coba ini Memanggil arwah. Jangan. Tahu itu dia. Coba saya ada beberapa rekomendasi dari teman-teman mancing liar, mancing malam. Kebanyakan teman-teman ini ada beberapa yang mengalami kejadian mistis. Jadi nanti coba kita undang, kita ajak bikin konten di sini untuk menceritakan kisah misterinya. Oke teman-teman Rasa Misteri, terima kasih telah menyaksikan video kita sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, komen, dan bagikan ke semua media sosial teman-teman semua. Dimana ada rasa, di situ memiliki misteri.